Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan dan di tangan saya sekarang ini adalah Tecno Camon 20 Premier 5G. Smartphone terbaru dari Tecno yang bisa dibilang ini adalah varian paling tertinggi dari Tecno Camon 20 series yang baru banget dirilis oleh Tecno Mobile Indonesia. Nah, buat kalian yang mungkin penasaran ya sama desain smartphone-nya itu kayak gimana dan apa aja sih isi di dalam paket pembeliannya, yuk mendingan kita langsung unboxing aja dan seperti biasa ya kita pindah ke lensa kamera yang di atas supaya bisa lebih detail lagi. Oke, jadi ini dia guys tampilan packaging box dari Tecno Camon 20 Premier 5G-nya. Wow, ini penyebutan namanya itu lumayan panjang ya dan ya cukup jadi PR juga buat saya. Cuman kalau dilihat-lihat ya dari packaging atau desain boxnya ini tuh masih sama atau khas banget dengan seri Camon mereka yang sebelum-sebelumnya. Didominasi dengan warna biru dan juga putih. Di bagian atasnya ini ketulis logo Tecno dan ada angka 20 yang gede dan ketulis Premier 5G di sini yang melengkung dan ada ketulis Camon juga di sini. Nah, di bagian pojok kanan ini ada label ya guys bertuliskan AMOLED. Tentu aja ini adalah panel layar yang dipakai. Kemudian 512 GB adalah memori internal yang bisa kalian dapetin dari seri ini dan 8 GB untuk yang hardware-nya ya, ini untuk RAM-nya. Dan plus 8 GB-nya lagi itu ini adalah fitur ekspansi RAM virtualnya. Jadi kalian jangan salah tangkep ya kalau RAM-nya ini tuh RAM fisiknya gitu 16 GB itu bukan. Jadi 8 GB RAM fisik dan 8 GB lagi itu RAM yang secara virtual alias yang secara softwarenya kayak gitu. Nah, cuman yang menarik dari packaging boxnya ini tuh ada logo Musa Awards ya. Jadi mereka ini atau di Tecno Camon 20 series ini mereka baru aja memenangkan, bisa dibilang ajang bergengsi untuk beradu desain dengan produk smartphone lain ya dari brand lain dan mereka memenangkan itu di tahun ini. Ini keren banget sih dan bisa dibilang ya kongres lah ya buat Tecno Camon. Semoga ke depan ya bisa menjuarai lagi lah seperti itu. Kemudian kalau dilihat bagian atasnya ini ketulis Tecno juga biasa aja dan di bagian kirinya di bagian kiri ini ketulis Camon juga dan ada 20 Premier 5G di sebelah kanannya ya sama aja nggak ada pembeda. Dan kalau dilihat di bagian bawahnya ini ada beberapa keterangan email dan varian warna yang saya dapat ini adalah warna yang dark Welkin alias warna hitam guys. Cuman ini kalau misalkan kalian nanti nggak suka ada varian warna lain yang masih disediain yaitu Serenity Blue kalau nggak salah, jadi warna yang birunya gitu. Dan ketulis untuk varian yang saya dapat ini ada 8/512 GB. Wow, gede banget ya. Nah kalau gitu langsung aja kita buka boxnya ya guys ya supaya kalian nggak penasaran juga ya sama desain smartphone yang menang awards ini seperti apa. Cuman kayak biasa ya ini smartphone-nya kita singkirin dulu aja ya. Kita lihat nanti di terakhir. Dan kalau kita lihat packaging boxnya ini isinya kita dapetin SIM trajector ya, masih standar aja seperti ini desainnya guys. Nah semoga kelihatan ya, kayak gini. Dan selanjutnya ini ada batch garansi ya, ciri khasnya Tecno masih memberikan 12 plus 1 bulan ya alias 1 tahun lebih 1 bulan. Lalu di sini ada kartu garansinya. Ya kayak gini kalian bisa baca-baca kartu garansinya ya, misalkan kalian pengen tahu di mana aja untuk service center mereka yang resmi kayak gitu ya guys, jadi bisa kalian lihat. Dan ada buku petunjuk penggunaan ya seperti biasa juga dan ini lumayan tebal daripada yang biasanya. Mungkin karena ini seri eksklusif mereka ya, jadi dibuat bahannya lebih tebal gitu. Dan selanjutnya di sini kita dapetin satu buah soft case guys. Dan kalau dilihat soft case-nya, wow, ini nggak cuman bening biasa ya. Ini kalau dilihat ini bagian putihnya ini ada rada smoke gitu ya, jadi nggak clean. Dan di bagian bezelnya ini tuh berwarna guys, berwarna abu-abu kayak gini. Jadi benar-benar beda banget dari seri yang sebelumnya. Dan ini bumper buat bumper kameranya juga ada selisih ya, jadi aman banget sih, harusnya nggak langsung kena sama lensa kameranya kayak gitu. Ini cakep sih, jarang-jarang ada smartphone mau kasih jelly case bening yang sedetail itu. Wah, kita dapetin ini juga ternyata guys, masih dapat handsfree dan kelihatannya desainnya sih oke ya. Kalau dilihat-lihat ini Type-C guys, dia berarti ini harusnya nggak ada jack audio 3,5 mm nya. Cuman udah dapetin di dalam boxnya, ini udah keren banget sih. Jadi kalian nggak perlu beli lagi kalau mau nyobain pakai headset gitu. Dan ya tentu aja ini port pengecasannya sudah Type-C karena ini kabel charger USB Type-C guys seperti ini. Lalu di bagian sini kita terakhir dapetin satu buah travel charger atau adapter charger yang output maksimalnya di 45 watt. Wah, keren banget sih ya. Nah, seperti biasa ini kita singkirin dulu ya, kita beresin dan nanti kita langsung fokus ke smartphone-nya.
Iya, jadi untuk tampilan smartphone-nya seperti ini guys, cuman ini masih dibungkus sama plastik ya, dan ada beberapa key selling point yang saya juga bisa dibilang lupa tadi buat bacain di bagian belakang packaging box-nya. Cuman kalau dilihat di sini ya, ini pasti mewakili yang ada di bagian belakang box-nya tadi. Ini sensor Shift OIS, ini adalah lensa kamera utamanya yang punya resolusi 50 megapiksel itu dia pakai sensornya tuh udah di Shift OIS guys. Jadi ini mekanisme teknisnya itu berbeda dengan OIS pada umumnya. Jadi ini yang bergerak adalah sensornya, jadi bukan si lensanya, yang mana ini diimplementasikan pada smartphone puluhan juta brand buah-buahan gitu. Cuman ya nanti kayak gimana hasilnya, pastiin kalian tungguin video reviewnya dari kita ya. Jadi kalian jangan kemana-mana dulu kayak gitu. Dan kemudian di sini 108 megapiksel, dimana ini juga sebagai unggulan mereka ya. Ini untuk ultrawide yang bisa menjadi lensa kamera makro juga. Jadi kalau kalian mau bikin POV gambar atau foto-foto yang jarak dekat gitu, tentu aja dengan lensa 108 megapiksel itu bakalan jauh lebih detail lagi guys. Untuk lensa kamera selfie ini ketulis 32 megapiksel dan ya 120 Hz ini refresh rate-nya, tentunya juga dengan panel layar AMOLED-nya, dan ketulis with fingerprint on display guys. Wow, ini keren banget sih, yang bisa dibilang kayaknya ini pertama kalinya Tecno Camon series yang pakai fingerprint under display ya. Nggak tahu, saya lupa di Camon 19 kemarin apa udah di under display apa belum. Buat kalian yang mungkin inget, coba ya tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Kemudian untuk chipsetnya atau prosesornya ini pakai MediaTek Dimensity 8050, yang bisa dibilang ini adalah smartphone pertama yang pakai chipset ini guys. Seperti apa performanya ya, lagi-lagi pastiin kalian tungguin video reviewnya dari kita. Oke, sekarang kita buka ya untuk plastiknya sendiri, dan kita lihat nih seperti apa sih desain smartphone yang memenangkan atau bisa dibilang mendapatkan kategori emas ya di desain ajang Muse Awards tadi. Dan kita lihat 1, 2, 3, dan seperti ini untuk desainnya guys. Wow. Ya, ini kerasa kulit ya, jadi kayak vegan leather gitu, dan mewah banget looks-nya guys. Mungkin memang beberapa orang bakalan kerasa asing ya sama desain smartphone kayak gini. Cuman kenapa bisa menang? Karena ini tuh berkarakteristik guys. Jadi ya bener-bener kayak nggak terlalu main aman ya, kayak ngikutin banyak-banyak smartphone di range harga segini. Jadi bener-bener beda banget. Kalau misalkan kalian nenteng kayak smartphone ini ya di depan umum gitu, saya rasa kalau memang orang yang ngikutin dunia teknologi gitu bakal langsung ngeh kalau ini adalah smartphone dari Tecno kayak gitu guys. Ini coba kita keletek dulu ya labelnya. Ya, kita lihat ya lumayan mudah, jadi nggak nyusahin, dan ya seperti ini untuk looks-nya. Jadi kayak ada potongan-potongan gitu ya. Ini nggak tahu nih, saya lupa nama desainnya apa, cuman ini cakep banget, dan ya ini bertekstur dan tentunya aman dari bercak sidik jari kalau misalkan kalian nggak mau pakein softcase beningnya tadi guys. Untuk lensa kamera utamanya ini setupnya triple kamera ya, seperti yang saya bilang tadi. Ini kalau nggak salah lensa kamera utamanya 50 megapiksel, ini ultrawide yang plus bisa menjadi makro yaitu sebesar 108 megapiksel, dan ada lensa kamera depth sensornya di bagian sini. Nah kalian bisa lihat ya, ini ada ring LED flash yang totalnya atau jumlahnya itu sebanyak 8 titik. Gila sih. Ini harusnya kalau kalian pakai di foto low light ya harusnya bisa kasih hasil penerangan gambar yang cukup baik. Dan di sini ada satu buah, kalau nggak salah ini laser ya, jadi pengukuran sensor buat ngatur fokus mereka kayak gitu. Dan kalau kita lihat di bagian depannya ini ada satu buah lensa kamera selfie beresolusi 32 megapiksel, yang sayangnya ini nggak dikasih screen protector kayak biasanya guys. Wah kurang lengkap ya. Coba kalau misalkan mereka mau kasih lagi, ini saya rasa bakalan gokil banget sih. Dan kalau dilihat untuk bagian frame-nya ini masih berbahan plastik ya guys. Kalau metal soalnya nggak nemuin buat garis antenanya. Tapi feel-nya udah solid, dan ini enak banget karena luasnya juga atau dimensinya 6,67 inci ya buat layarnya. Jadi kalau digenggam satu tangan kayak gini ya masih cukup compact lah buat kalian pakai. Dan ini kerasa solid guys, jadi nggak kerasa murahan gitu. Buat detail port-portnya ini di bagian atas ada satu buah mikrofon dan juga grill speaker, artinya ini smartphone udah stereo speaker harusnya. Kemudian di sebelah kanan ada tombol power dan juga tombol volume. Kemudian di bagian bawah ada grill speaker lagi, port charger USB Type-C, dan satu buah slot SIM tray yang kalau kita lihat ini apakah masih diberikan yang dedicated atau hybrid aja. Kita lihat guys, biasanya mereka ini baik ya. Kita lihat, dan ternyata
Ya, cuman dual nano SIM card aja, nggak bisa kalian pakein kartu micro SD tambahan. Ya, nggak apa-apa ya, 512 GB saya rasa udah gede banget. Dan di sebelah kirinya ini polosan aja, nggak ada apa-apa. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya bahas dari smartphone yang pertama. Kita coba nyalain dulu smartphone-nya ya. Seperti biasa, kita coba install aplikasi dulu dan setting-setting smartphone-nya, dan tentunya kita bakalan balik lagi buat ngebahas, guys. Jadi, jangan kemana-mana ya. Yuk. Oke, jadi ini dia guys, tampilan layar awal dari Tecno Camon 20 Premier 5G-nya. Dan ya seperti biasa ya, sebelum saya nanti panjang lebar buat bahas beberapa aplikasi yang udah saya install tadi dan beberapa hal lainnya, di sini saya mau tunjukin dulu ke kalian untuk kecepatan baca daripada fitur keamanan fingerprint under display-nya. Yang bisa kalian lihat ini tuh udah cepet banget guys dan kerasa responsif ya. Tadi saya waktu daftarin sidik jari juga dia nggak banyak miss, jadi langsung ya lumayan cepet ya, nggak nyampe 1 menit gitu udah kedaftar. Dan untuk fitur Face Unlock-nya atau Face ID-nya juga ini responsif banget guys. Nah, kalian bisa lihat ya, dengan jarak yang seperti biasa lumayan jauh dan ada tiang di sini. Dan by the way tadi saya daftarinnya pakai kacamata ya dan terdaftar. Dan uniknya kalaupun kalian pakai kacamata gitu dan di kondisi mata kalian merem, ini nggak bakalan kebuka guys. Jadi udah aman banget buat security-nya. Jadi harus atau wajib kalau mau buka ini pakai Face Unlock gitu ya, buka kuncinya, kalian wajib melek guys. Jadi kalau kalian merem itu nggak bakalan kebuka kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini pertama-tama saya mau nunjukin ke kalian dulu untuk softwarenya sendiri. Ini versinya udah paling yang baru ya guys, yaitu iOS versi 13.0.0 dengan basis Android paling baru juga yaitu 13. Yang kalau nggak salah ya, waktu saya datang kemarin launchingnya itu untuk update softwarenya sendiri masih dijanjikan sekitar 2 tahun kayak gitu. Cuman nanti koreksi kalau saya salah ya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah kayak gitu guys. Nah, untuk hal lainnya juga di sini saya mau coba kasih tahu ke kalian, yaitu seperti biasa skor AnTuTu benchmarknya, di mana untuk MediaTek Helio 8 Dimensity, sorry, bukan Helio guys, yaitu Dimensity 8050-nya itu bisa mendapatkan skor AnTuTu benchmark yang menurut saya lumayan gede guys, yaitu 640 ribuan. Bahkan ya ini mungkin bisa lebih tinggi lagi karena ini versi 3D Bench-nya itu kita dapetin yang versi light guys. Cuman ya kalau kita lihat dengan skor segini sih harusnya udah bakalan enak banget kalau mau kalian pakai ya buat pekerjaan ringan maupun berat kayak dipakai main game gitu. Cuma nanti kita bakal cek ya seperti apa kalau dipakai buat main game gitu. Yang bakalan saya buatin video khususnya buat gaming test kalau kalian banyak yang request di kolom komentar kayak biasanya. Nah, yang berikutnya di sini kita lihat buat sensor-sensornya dulu ya guys, yaitu lewat fitur atau aplikasi sensor box. Dimana yang saya perhatikan di sini untuk sensor-sensornya ini terbilang lengkap. Yang seperti biasa ini selalu absen ya, itu nggak ada masalah, jadi kalian hiraukan aja. Dan untuk sensor giroskopnya ini udah dipakein yang hardware guys, jadi bukan yang virtual giro kayak gitu. Dan yang selanjutnya di sini kita coba tes untuk sentuhan jarinya, berapa sentuhan yang bisa kita pakai di atas layar sini. Ini 5 dan oke. Ternyata bisa 10 ya guys. Nah, bisa 10 sentuhan jari di atas layar smartphone-nya ini. Jadi ini udah nice banget ya. Jadi ada pembeda lah dengan seri-seri yang lainnya kayak gitu. Dan yang berikutnya di sini saya mau tunjukin ke kalian, kalau misalkan kalian pertama kali baru nyalain smartphone-nya ya, sebelum kalian install beberapa aplikasi, bahkan sebelum kalian mengaktifkan atau mengkoneksikan dengan jaringan sinyal WiFi atau internet, ini untuk memori internal yang terpakai itu hanya sebanyak 25,79 GB. Dengan catatan ini itu fitur ekspansi RAM virtualnya secara default aktif sebanyak 5 GB guys. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan dikurangin ya, kalau misalkan kalian matikan fitur ekspansi RAM virtualnya tadi, itu sistemnya hanya memakan memori sebanyak, ya kalian bisa lihat ya, 23 GB atau ya dikurangin 5 GB mungkin sebanyak 18 GB aja, yang cenderung menurut saya udah ringan banget guys. Jadi nggak terlalu banyak memakan memori internalnya, dan sisanya tentu aja masih banyak ya, dari 512 GB kalian bisa hitung aja sendiri kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita coba buat main game Mobile Legends, kita lihat settingannya aja ya guys ya, biar kalian nggak penasaran. Nah, di sini untuk settingan grafis yang bisa kalian dapetin adalah yang ultra dan ultra guys. Jadi untuk settingan grafisnya bisa kalian set di ultra, dan refresh rate-nya bisa kalian set juga di ultra. Ini tuh jelas ya udah luar biasa banget ya. Bahkan ya kalau nggak salah di brand sebelah yang pakai smartphone gaming yang pakai prosesor chipset dari Snapdragon paling tinggi itu belum terbuka guys untuk yang ultranya, tapi ini udah ultra. Cuman buat experience-nya gimana nanti bakal saya coba ceritain di video reviewnya
settingnya aja. Nah, berikutnya kita coba cek di settingan grafis game PUBG Mobile. Kita lihat nih guys ya. Nah, ini bisa kalian setting di settingan grafis SDR Ultra dan juga yang smooth ekstrimnya guys. Ya, walaupun mungkin yang 90 fps ya belum terunlock, tapi kalian bisa pakai di settingan grafis yang smooth ekstrim alias 60 fps. Kita coba main sebentar kali ya buat tunjukin juga sekalian buat giroskopnya apakah delay atau enggak. Kita coba main tim deathmatch aja seperti biasa guys. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam gameplaynya guys, dan kalian bisa lihat untuk gyroskopnya ini beneran udah hardware ya, jadi nggak kerasa delay kayak gitu. Ini saya set di settingan smooth extreme, coba kita mainin sebentar ya, kita play aja ya sampai sekali mati. Dan wah, ini smooth banget sih untuk main game ini. Nah, asik banget guys. Oke, kita dapat kill 1 ya. Ini soalnya agak susah saya buat kontrol sama layarnya. Oh, oke, saya mati ya. Oke, kita tes game PUBG Mobile kita udahin aja dulu. Yang paling enggak tadi saya udah tunjukin kalian untuk settingan grafisnya bisa mentok di smooth extreme, dan untuk giroskopnya ini beneran aman banget, nggak ada delay. Nah, kalau kita coba main tes atau bisa dibilang kita coba buat mainin game Genshin Impact, kita tuh bisa dapetin settingan grafis apa, kalian bisa lihat aja sendiri guys. Nah, kalau di game Genshin Impact, kalau kita lihat untuk settingan grafis yang bisa kita dapetin adalah ya yang defaultnya ya, ini di menengah guys. Wow, gokil ya, di menengah kalian bisa dapetin settingan grafis defaultnya. Nah, ini harusnya nanti bakalan saya coba ya di experience 60 fps-nya apakah nyaman atau enggak. Cuman ya pastiin kalian subscribe dulu aja channelnya, jangan lupa untuk nyalain notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan kalau saya sewaktu-waktu update video gaming test maupun video review dari HP ini. Jadi di sini saya nggak bakal tes buat mainin game Genshin Impact-nya guys. Oke, untuk yang berikutnya di sini saya mau tunjukin ke kalian ya menu-menu yang ada di aplikasi kamera bawaannya. Yang kalau kita lihat untuk menu-menunya sendiri ini tuh udah lumayan lengkap ya. Ada mode Pro, kemudian ada dual video juga bisa kalian pakai di sini kayak gini. Kemudian ada mode super malam juga atau bisa dibilang ya biasanya kita sebut night mode, dan ada ya, ini ada super makro dan juga panorama di sini. Selang waktu juga ada ya guys ya. Dan kalau misalkan kita coba cek di perekaman videonya, ini tuh untuk resolusi maksimal dari lensa kamera utamanya ternyata bisa kalian pakai di resolusi 4K guys. Jadi bukan 2K lagi ya, dan ada 1080p 60 fps buat opsinya. Dan kalau kita pindah ke lensa kamera depannya, ini bisa kalian setting dan ada 1080p 60 fps-nya. Cuman ya ini terbatas di 2K aja guys buat resolusi kamera depannya, nggak sama kayak di lensa kamera belakang atau kamera utamanya tadi yang bisa kalian pakai di resolusi 4K. Cuman kalau kita lihat ya di lensa kamera belakang, kita pindah ke lensa kamera ultra wide ya, ini sudah pakai ultra wide, ini bisa perekaman video di 4K juga guys, dan ada opsi 60 fps-nya juga. Ini luar biasa banget ya. Dan tentunya kalau untuk hasil perekaman videonya ya, untuk sampelnya bakalan saya tunjukin di video reviewnya aja. Cuman buat kalian yang penasaran sama beberapa sampel fotonya mungkin bakalan saya kasih nanti di akhir video guys. Jadi pastiin kalian nggak skip videonya, jadi tonton sampai akhir kayak gitu. Dan kalau kalian beli HP ini tuh harganya dijual sebesar 5,999 juta ya, jadi nyaris di angka 6 juta. Cuman untuk opsi RAM-nya sendiri ini cuman ada satu, yaitu 512 GB. Yang menurut saya ini tuh udah oke banget lah kalau kalian mau ambil ya smartphone ini. Selain karena memang memori internal itu besar, kalian juga bisa dapetin experience yang berbeda banget kalau kalian beli Tecno Camon 20 Premier 5G-nya ini. Nah, buat kalian mungkin nanti penasaran ya sama beberapa sampel fotonya, nanti bakal saya kasih di akhir video ini guys. Jadi pastiin kalian nggak skip-skip videonya. Dan mungkin itu aja dulu ya guys untuk video unboxing dari Tecno Camon 20 Premier 5G-nya ini. Dan buat impresi awal saya ya, jujur buat smartphone ini tuh, ini adalah smartphone yang menurut saya paling eksklusif yang pernah Tecno Camon untuk Tecno Mobile Indonesia luncurkan guys. Jadi di Tecno Camon Premier 20 Premier 5G ini, selain karena kalian bisa dapetin kualitas gambar ya, atau bisa dibilang panel layar yang ciamik banget, ini vibrance banget untuk layarnya.
pastinya kalian juga bisa dapetin experience smartphone kayak flagship gitu ya di smartphone dengan harga 6 jutaannya aja atau 5,999 jutanya aja. Jadi kalau kalian nanti penasaran ya kayak gimana untuk hasil akhirnya dari smartphone-nya bakal layak buat dibeli atau enggak, kalian pastiin lagi-lagi guys pantengin video review kita yang mungkin bakal tayang sekitar 7 hari ke depan kayak gitu ya, bakal saya maksimalin. Dan pastinya buat kalian mungkin masih punya pertanyaan soal HP ini, jangan lupa ya tinggalin aja pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah supaya siapa tahu nanti bakal saya jawab di video reviewnya nanti. Oke, mungkin kayak gitu aja ya guys ya. Saya rasa cukup untuk video unboxingnya, dan seperti biasa jangan lupa di like video ini dan di share ya ke teman-teman kalian, barangkali teman kalian lagi cari smartphone di angka segini. Oke, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi tentunya di video unboxing yang berikutnya. Yo.